Halo G People, balik Balik lagi ya. podcast Rumah kedua, mampir yuk. Halo Butia. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru G People semua. G People. Dan juga banyak rekan kita juga habis merayakan hari Natal ya. Betul, Man. Jadi, Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan hari Betul. Natal kemarin ya. Wah, rame nih. liburnya panjang mungkin Panjang banyak banget. yang cuti ya. Wow, banyak, saya juga cuti. Bu. Termasuk ya. Makanya kita baru nampil nih. Karena Iya. kemarin masih pada huru-hara Huru-hara, dengan betul. keluarganya masing-masing yang bersenang-senang Iya. maksudnya. Tahun baru. Wah, apalagi kemarin ada yang dapat THR juga tuh. Iya benar Iya benar sih? benar. Ada beberapa rekan-rekan juga memang yang ya dapat yang kan THR Natal kan. betul. Yang pasti teman-teman yang beragama Kristiani dan agama lain lagi sedang ini nih suka banget nih pada liburan kemana-mana ya kan. Dan banyak diskon ya mungkin Wow. belanja juga ya. Dia udah pasti lah ya kan. Meskipun kalau Harbolnas sudah nggak terlalu ramai ya sekarang Iya, ya karena Harbolnas. diskonnya juga ya sama Ya, aja ya. sama Tapi aja. kita ke mall sih ya yang Ya. banyak sale ya. Ke mall pasti. Ke mall terus ya ke tempat-tempat inilah destinasi liburan lah ya. Terutama pada saat hari Natal kemarin. Pasti libur panjang tuh sampai akhir tahun ya. Sampai tahun baru. Apalagi anak sekolah juga baru masuk nih. Nanti tanggal 6 kan. Tanggal 6 ini kemarin masuk. Jadi wah panjang lah libur. Liburnya panjang dan ini sekarang kita sudah mulai beraktivitas normal lagi di lagi. tahun Betul. 2025. 25. Wow. Udah nggak ini maksudnya masih kebiasa nyebut 2024 nih. Jadi perlu dibiasain nyebut 2025 Kalau gitu. anak sekolah tuh nulis di bukunya ya zaman dulu tahunnya masih suka salah tuh ya. Salah tuh kalau awal tahun kayak gini nih pasti masih nulisnya 2024. 2024. Aduh salah nih 2025. Kayak berasa kayak wow banget gak sih angka 2025 tuh? Karena kan 25 gitu loh 25, kayak iya. seperempat abad ya. Betul, udah berapa ya? 39 tahun ya kita ya kalau GMK ya. GMK Kok udah 39 tahun ini nanti akan 40 tahun. tahun di tahun Tapi ini. masih akhir tahun ya kan Tahun, kita ulang betul. tahunnya di bulan November. November ya. 40 tahun. 2025. Wah. Ini kan kayak berasa gimana banget gak sih? Kayak kalau 2024 ya karena 25-nya itu kalau menurut perasaan gue ya. Jadi kayak tua aja gitu. Iya. Maksudnya kita udah semakin tahun tuh semakin bertambah. Betul. Ya ampun berat banget sih. Baru opening di awal tahun. Baru awal tahun nih udah kayak berat banget. Tapi ya mungkin banyak ya kita semua kan sama-sama ya masyarakat Indonesia. Iya. Jadi memang banyak hal-hal yang sebenarnya agak-agak suram ya. Iya. Tapi kita berusaha untuk kalau ini istilahnya saya lagi suka banget ngefans sama satu stand up comedian yang buat saya dia Siapa tuh, Bu? pinter, Panji. Oh ya, Panji Pragiwaksono. Dia tuh Oke. punya sama Komika kan dia punya perusahaan Iya. Comika ya. Comika. Comika. Ya itulah Comika. Nah. Dia punya tagline yang dia mau campaign kan ketawain aja. Nah, iya. Ketawain aja dulu. Jadi karena kalau nggak gitu kita stres bener gak sih? Betul, iya kalau ngelihat ngehadapin tahun-tahun berikutnya apalagi tantangan-tantangan di 2025 ya. Itu pasti kayak agak berat ya. Berat gitu. Tapi ya tagline-nya tadi ya ketawain aja dulu gitu. Bukan bermaksud gimana-gimana tapi biar kita nggak stres aja ya. Biar nggak stres gitu ngadapinnya. Ya sama kayak ya udah tahu isu yang kemarin lah ya PPN 12%. Udah kita semua udah kayak aduh naik 12%. Naik 12% ternyata ya ada kejutan di akhir tahun. Berapa jam sebelum tahun baru ya. Ya walaupun sebenarnya tetap 12%, tapi ada ya begitulah hitung-hitungannya, di twistnya hitungannya tetap 11% gitu kan. Ya itu. Ada sedikit ada ini baru lah, maksudnya hal positif baru lah. Lumayan lah ya, mendingan lah ya. Ya itu tadi ketawain aja dulu. Biar nggak stres kalau ngelihat kenaikan yang segitu gedenya gitu kan. Aduh gimana gini. Kayak suram gitu 2025 suram banget. Tapi yang namanya kehidupan tetap harus berlanjut berjalan ya.
jangan dibawa sulit lah gitu. Tetap kita Tetap jalani sebenarnya jalan. dengan sebisa mungkin dengan sebaik-baiknya ya. Betul, Dan betul. mood itu kan ngaruh banget kan. Makanya Bener. ini di tahun baru kita juga nggak pengen ngajak people bersuram-suram. Pastinya jangan dong. Jangan dong, Kita mau bener. tetap apa ya, bersemangat lah ya. Bersemangat, Apalagi iya. ini tahun baru, Betul. meskipun ya tadi dengan segala macam kejutan-kejutan, Iya. suasananya agak gimana, tapi kan kita sendiri yang ngatur ya, Fik ya. Iya betul, harus kita sendiri yang ngatur moodnya. Nah, agak Nah, nafas duluan nih. ngomongin tahun baru Ya. ya, ini juga mau ngingetin ya, karena ini sekarang tanggal 10, ini mestinya Oh, iya. teman-teman udah ngumpulin penilaian kinerja, Betul. performance evaluation. Jadi karena kemarin-kemarin kan udah kita kasih tahu ya, Ya, bahwa di perlu ada email diskusi, juga, biasa betul. penilaian ya di email juga. Jadi buat teman-teman yang masih belum, Mm-mm. itu bisa segera dikumpulin Ya. ke HR, dan mulai sekarang kita udah soft file aja ya, Fik ya. Soft file aja. Jadi nggak perlu hard copy Betul. lagi, udah paperless lah ya. Ya. Go digital Ya, dengan sih. Indie 4.0 yang sudah berhasil diraih. Iya. Jadi teman-teman kita ingetin lagi untuk performance evaluation 2024 ya, agar segera dikumpulkan. Betul. Karena ini udah batas-batas pengumpulan ya. Sampai tanggal berapa? Tanggal 10 sih, 10 ya. hari Oke, ini sebenarnya. Dan kemudian abis itu kan kita mesti kumpulin target setting juga, Fik, Oh iya, yang betul, 2025. untuk 2025-nya. Jadi tetap ya, kembali hidup perlu berjalan. Iya dong. Termasuk bisnis Betul. GMK dan kita Betul. semua. Teman-teman silahkan dirumuskan targetnya Ya. dan dikumpulkan itu aduh gua agak lupa lagi, Februari sih ya. Kalau nggak salah Target settingnya ya, target settingnya. Oke. target setting kalau nggak salah tanggal ya Februari ya, mohon maaf saya agak lupa, tapi udah ada emailnya juga. Oh, Jadi oke. abis hari ini dikumpulin PA, kalau udah ada target settingnya bisa dikumpulin Langsung dikumpulin juga, juga, ya. sesuai email lah ya. Atau tadi targetnya saya lupa, kalau nggak salah 9 Februari gitu deh kurang lebih ya, mohon maaf kalau salah. Dan ngomongin juga dengan tahun ajaran baru, ya GMK ini kan luar biasa ya, rumah iya. kedua kita ini memberikan apresiasi bukan cuma buat karyawan ya, Ya. Fik ya, tapi juga ke anak-anak karyawan yang berprestasi, termasuk anak-anak alumni karyawan GMK yang berprestasi. Dapat bantuan pendidikan. Jadi lumayan. kalau yang ranking-ranking nih juara kan, 1, 2, 3. Nggak ada ranking sih Bu, tapi dari nilai. Oh iya, sekarang jadul banget ya gue. Dulu masih ranking. Udah nggak ada ranking, jadi nilai standar rata-ratanya itu 85. Wow, berarti tuh nilainya 89 gitu dong ya. Iya, pokoknya 8,5-an ya. Iya, 8,5, 80 kan sekarang nilainya udah 0 ke 100 ya. Jadi nilai standarnya 85, kalau rata-rata nilai itunya 85 bisa tuh dapat bantuan pendidikan. Jadi itu kemarin sudah diberi pengumuman juga seperti biasa, dan sudah mengajukan ya. Betul. Dan harusnya nih udah menerima ya, harusnya bantuan sih pendidikannya ya, bantuan mungkin prestasi. minggu ini atau kalau enggak minggu depan itu udah mulai tuh dibagiin. Lumayan. Buat nambah beli sepatu Beli sepatu ya. baru, tas baru kan. Jangan dipakai buat yang lain. Jangan kan. buat orang tuanya ya, Jangan buat orang tuanya. buat anaknya. Dipakai Atau buat beli judi online gitu, top up gitu. Nggak boleh ya. Nanti Jangan jadi sampai. suram beneran Jadi suram itu. beneran itu kayak gitu, nggak boleh. Jadi benar harus untuk anaknya. Atau setidaknya ditabung ya, tapi itu memang buat anak. Tapi buat anak lah. Kebanyakan sih kayak gua ya, pakai buat beli ini seragam baru. Anak lu dapat dong. Tapi Farel. Udah Farel. Alhamdulillah nilainya bagus. Cuman mau beli seragam baru, soalnya udah kecil-kecil semua. Tambah gede anaknya. Tambah gede anaknya. Jadi beli Iya. seragam baru lah. Selamat ya buat Farel sama Thank you. adik-adik yang lain yang prestasinya luar biasa. Ya balik lagi, itu prestasi anak itu juga rezeki orang tua, bener gak sih? Iya dong. Betul Maksudnya sih. nggak gampang loh. Lu bisa punya banyak duit, tapi kan nggak serta-merta bikin anak lu nilainya bagus kan? Iya kan, ya orang bilang kan banyak anak banyak rezeki ya. Sebenarnya anak itu titipan gitu. Rezeki yang dititip kepada kita. Wow, gila bijak banget lu kawan baru. Jadi bapak bijak ini anaknya saya. sendiri itu adalah sebuah rezeki yang dititipkan, yang harus dijaga, Betul, dirawat, dididik, dikembangkan. Dan tadi ya, maksudnya uang banyak tidak menjamin anaknya nilainya bagus ya. Iya, Kan peran orang tua juga di situ penting banget ya. Iya benar. Ya kan ada juga kan duit banyak tapi nggak tahu dikelolanya kayak gimana, gitu kan. Akhirnya ya. Lagi duit haram. Waduh. Aduh itu amit-amit lah. Ya. Tapi insya Allah teman-teman yang kerja di GMK mah halal semua, berkah semua. Betul. Ini semua di sini ya memang sangat kekeluargaannya terasa ya. Betul. Juga mostly bapak-bapaknya juga family man, nggak aneh-aneh lah. Nggak ada yang aneh-aneh. Semuanya. Amin. Semuanya seru-seru dan lucu-lucu.
Kayaknya ya udah kita opening gak usah lama-lama Iya, ya, karena habis ini udah seru banget nih Oh ya, bintang kayaknya tamunya. judulnya pembahasannya nih kayaknya seru Menarik nih. ya, menarik ya. nih ya. Oh iya, G People, ini kan udah 2025 nih Iya. ya. Kita pengen balik lagi kalau bicara podcast, pengen podcast kita ini lebih juga banyak memberikan inspirasi, Iya, kebaikan betul, segala betul, betul. macam. Ini juga gue juga sekarang ketularan Fikri, jadi sering nonton podcast yang dibikin yang populer lah ya di Iya, YouTube iya, kan. banyak Bu. Jadi boleh banget G People kalau selalu kita kalau ada usulan Iya. bintang tamu, tema apa, tulis aja di kolom komentar. Betul. Atau bisa juga hubungi kita lah ya, Iya, tim iya, podcast. tim Ada podcast, saya, ada Pak Fikri, ada Bapak kalau ketemu Rizka. di jalan ngasih tahu bilang, "Fik, undang ini dong, undang ini." Nah, Iya, itu iya, pasti iya. jadi masukan itu buat Kita butuh banyak ide Betul. karena kita pengen tahu sebenarnya G People ini apa ya, kira-kira tuh minatnya itu Minatnya tema yang kayak gimana. Termasuk kalau mau jadi bintang tamu. Nah, iya. Wah, boleh Kita banget. membuka selebar-lebarnya kesempatan buat teman-teman. Satu di sini. doang syaratnya. Yang penting tuh punya story yang mau dibagikan. Iya, betul. Ya, dan story itu bisa Apa bermacam-macam. aja. Bisa kita kulik karena kita percaya setiap orang punya Punya cerita ya, cerita. Fik ya. Betul. Yang kita bisa belajar dari cerita Betul. itu. Gitu. Ya, bener ya. Siapapun Siapa kalau aja. pengen sharing di podcast Rumah Kedua atau tadi punya usulan tema, Iya, usulan bintang tamu, itu boleh hubungi kita. betul. Gitu. Ya udah, Oke. kita langsung aja ya ke segmen berikutnya, yaitu G-Talk. G-Talks. Selamat datang Ito Iya. Sato. Oke. Thank you udah mampir di podcast Rumah Kedua. Ini biasanya buat closing ya, nggak apa-apa ya buat opening ya. Oke Bu, aman. Selamat tahun baru. Iya, terima Dan kasih, Bu. kemarin juga baru merayakan juga hari Natal. Selamat merayakan hari Natal. Semoga selalu damai, sejahtera, Oke Bu, terima sehat, kasih. bahagia. Ya, 2025 untuk Rumah Kedua pengennya seperti apa Bu? Ya? Oh, kok jadi saya yang ditanya? Iya dong, 2025 Bu, tahun 2025 kan saya menjadi narasumber yang pertama kan Bu ya. Betul, Ya di 2025 ya tadi supaya saya sih berharap Gandum Mas ya apa yang dicita-citakan mencapai target. Amin. Tapi untuk podcast Rumah Kedua nih Bu, apa kira-kira? Ya, pastinya pengen lebih banyak memberikan kebaikan buat semua G People ya. Jadi ditonton lebih banyak orang, lebih baik lagi konten podcastnya ini bisa tersebar dan bisa menginspirasi G People maupun juga yang rekan-rekannya G People, keluarganya, saudaranya, siapapun. Jadi itu sih. Ya, jangan ini informasi ini biasanya kan kayak kemarin saya lihat ada diskusi tentang dari rumah sakit ya Bu, sangat bermanfaat sebenarnya, bukan hanya untuk keluarga G People aja sebenarnya berguna untuk masyarakat umum juga ya Bu ya. Jadi kita berharap yang nonton semakin banyak ya. Betul. Ya. Dan boleh banget kalau G People punya usulan tema, misalnya pengen bahas apa, pengen undang siapa, itu boleh ditulis di kolom komentar. Jadi karena kami juga menggali ya kira-kira nih kebutuhan G People ini obrolannya tentang apa gitu. Bagus. Benar. Setuju Bu. Nah, sebelumnya ini kan dari seluruh Indonesia bahkan di luar negeri ya G People ini tersebar. Kenalan dulu dong, Ito Sato ya. Saya baik ya, terima kasih, salam kenal G People, perkenalkan ya. Tidak usah wajah saya ini nggak asing lagi sepertinya. Oh, Bu. pede banget ya. Iya Bu, saya bahkan mentor saya ya Pak Adi itu bilang saya artis Bu. Luar biasa loh Pak Adit. Ya saya pernah jadi MC Bu. Oke, Jadi MC acara terus itu ya operation waktu itu ya, konsolidasi, consolidation. ya, terus saya jadi stand up comedy. Hari ini mau stand up comedy. Terus saya jadi main operate kemarin. Nah ini saya diundang lagi ke podcast dan semuanya Bu pertama dalam hidup saya. Artinya terima kasih untuk Gandum Mas ya Bu, terima kasih. Wow, jadi sebelumnya tuh nggak ada ya? Nggak ada, stand up Tampil-tampil. aja. Malah kemarin ada yang sempat nanya itu udah biasa stand up ya? Nggak pernah karena ya saya
cari tahu tuh stand up apa ya, oh keresahan hidup saya kan banyak dengan resah Nah, sebenarnya. belum apa-apa udah curhat ya kalau jadi, resah ya. jadi tinggal diceritain sih sebenarnya. Curhat. Tinggal curhat ya. Dan pasti namanya hidup kan lucu, pasti banyak yang ketawa. Ya, kita Dan, ketawain ya, aja ya. kemarin juga sempat disuruh nyanyi juga sama waktu Betul, acara betul. ya. Apa tuh? Coba-coba. Hio Bu. Hio. Iya, lagu Hio, dan lagunya tuh saya baru 1 tahun Bu, 1991. Wow, itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Bisa bawain itu dan kemarin pecah ya. Pecah Padahal ya. kita nggak pada tahu lagunya, tapi Iya, kita Bu. terhibur Iya, dengan trio production ya Iya, waktu itu ya. trio Ada Pak production. Ito, Pak Sonda, sama Pak Bagus ya. Iya, Bu, iya. Oke. Nah. Ini jadi baru kenalan aja udah seru gitu ya. Dan yang saya tahu dari Flores ya asalnya ya. Ya, saya dari lahir sampai SMA Ibu di ND Flores NTT. Jadi ND. ya ND itu sebuah kota kecil di bawah kaki gunung. Oke, gunung Itu apa tuh? Ada 3 gunung Bu. Oh, oke. Ya, ada Gunung Iya, Gunung Meja, Gunung Bongge. Namanya lucu-lucu ya. Nama lucu itu, bahkan ada cerita daerahnya juga Bu tentang ketiga gunung itu. Nah, di sana saya mulai bersekolah dari TK sampai saya SMA. Oke. Nah, setelah itu saya melanjutkan kuliah saya di Universitas Atmajaya Jogja. Nah, 2013 itu saya merantau. Oke. Dari Jogja ya, merantau tuh dari 2008 berkarirnya ke Tangerang. Jadi Tangerang tuh cinta pertama untuk kerja, sekaligus sampai sekarang saya belum menemukan cinta lain tuh, Asik. untuk tempat ya seindah Tangerang. Jadi saya jatuh cinta tuh sebenarnya pada Tangerang. Cocok ya rumah kedua ya. Ya, dan ini Gandum Mas ini bukan perusahaan saya pertama Bu, tapi saya merasakan, karena tadi seperti yang saya bilang awal, banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ya dalam hal ini menghibur orang lah. Ya seperti acara ini kan kita, karena menurut saya bisa memberi orang lain senang itu merupakan suatu nilai tambah ya. Artinya kita akan bisa menambah berkah lah bagi kita sendiri dan keluarga kita. Nah, itu. Jadi ya ketika dipercaya, prinsip saya ketika dipercaya kerjakan dan bertanggung jawab. Jadi Kerjakan dengan bertanggung jawab. Iya, Akhirnya betul. datang terus iya, ya. jadi Panggilannya. ya panggilan. Kadang istri tanya, "Fee-nya mana?" Pada fee-nya terima kasih. Tapi kan males lagi, itu bercandaan di rumah sama istri. Fee-nya mana nih? Udah nyanyi, udah ini. Ya, fee-nya terima kasih. Oh ya udah. Terima kasih itu udah merupakan bentuk doa supaya kita semakin banyak berkah sih sebenarnya. Betul. Itu langsung nih relate banget sama judul tema kita pada hari ini, ngomongin tadi tentang fee-nya mana, mesti itu bercanda gitu ya. Jadi kan kita hari ini judulnya kerja tulus, karir auto mulus. Mantap ini Bu ya. Ya, kerja tulus, Karir auto mulus, tapi tanda Oke. tanya. Oh, tanda tanya ya. Nah, sekarang saya mau tanya pertanyaan pertama. Itu setuju nggak sama statement itu? Aduh, ibu saya bulu badan berinding. Serius. Serius bulu badan merinding karena pertanyaan itu tuh langsung kena ke hati saya. Bu. Oke. Jadi Beneran loh ini benar, G benar. people Ini merindingan ya. merinding. Aduh. Iya. Ini jadi Bentar, ini saya foto aja nanti sama ya udah nggak merinding, udah Ya, selesai udah merinding. Ya, selesai pokoknya merinding. saya saksinya Iya. itu merinding Iya, ya. jadi kenapa Kenapa? saya merinding? Karena tulus itu kata yang orang gampang ucapkan tapi sebenarnya susah, Bu. Ya. Kenapa susah? Ya saya masih merinding nih Bu, karena ini merinding lagi. Iya, karena nggak gampang ya, orang selalu ngomong oh tulus padahal kadang nggak semudah itu Bu. Maknanya dalam ya. Iya, maknanya dalam, karena tulus itu kalau kita menurut saya, kita orang beragama ya Bu. Nah, tulus itu kita menyangkut dengan ibadah. Oke. Ya, jadi suatu pertanggungjawabannya berarti Betul. dengan Tuhan ya. Ya, karena sesuatu hal yang tulus itu kalau kita bisa nipu sebenarnya kan. Itu kan bunyinya nanti nggak tulus kan. Dan mungkin kalau nipu kan bisa aja orang Orang nggak nggak tahu. tahu. Nah, itu kita bisa nipu sebenarnya, misalnya, oh kamu ini, oh saya, iya aja, tapi setelah itu di belakang nggak kerjain. Ya. Dia nggak tahu, dia udah dapat laporan atau apapun, oh iya aja nih, tapi nggak kita kerjain, oh udah selesai, walaupun nggak kita kerjain. Atau yang mengerjakan orang Lain tadi seperti itu, jadi kesannya kan kita nggak tulus. Ya benar nggak Bu? Betul. Jadi kita hanya
report aja tapi nggak kita kerjakan, yang kerjain orang lain. Padahal kita yang dikasih kepercayaan. Padahal kata tulus kan kalau orang ibadah ya lu yang dikasih kepercayaan, lu yang dikasih kesempatan untuk bekerja, lu harus kerja benar-benar. Sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai nanti kesannya seperti hanya atasan itu hanya mendapat laporan. Jadi oh iya Pak, atau hanya menyenangkan atasan. Itu menurut saya tuh Tidak tulus. tidak, sangat-sangat tidak tulus, Bu. Sangat-sangat Sangat-sangat tidak tulus. Karena ya bisa, tadi saya bilang balik lagi, kita bisa nipu atasan itu, Bu. Kita bisa nipu. Dia lagi pula ada atasan-atasan yang hanya mendapat laporan aja nih. Kadang kan atasan udah percaya, Bu, ke Betul. kita. Justru karena sudah percaya, kepercayaan itu disalahgunakan. Betul. Gitu ya. Ya. Dan itu maksudnya bisa terjadi seperti Sangat itu ya. bisa, Bu. Jadi atasan kadang oh udah percaya nih ke kita ketika memberi informasi, wah malas nih dalam hati, atau kita ngedumel nih dalam hati, kan kadang begitu, tapi Dan udahlah, bisa disembunyikan. bisa disembunyikan. Itu kan mohon maaf nggak tulus jadinya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita kerja tulus, balik lagi ya Bu, aman Bu, nggak mikir, kesehatan lancar, waktu yang kita buang juga nggak sia-sia. Jadi Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi, hati kita benar-benar kita serahkan untuk bekerja. Ketika kita misalnya saya cerita sedikit, kemarin ada, saya harusnya cuti ya Bu, saya harus Karena cuti. hari raya ya, Ya, hari hari raya raya. keagamaan. Betul, saya setahun harus- sekali. Betul, saya harusnya cuti tanggal 23, 24, 27. Betul. Tapi Sudah direncanakan ya. sudah direncanakan dan sudah ada jadwalnya jelas. Nah, tapi ada rekan kerja saya yang nggak bisa nih ninggalin karena anaknya lahiran. Logikanya kan nggak mungkin dia harus ninggalin anaknya ya Bu kan. Jadi saya harus masuk. Sebagai seorang bapak juga bisa merasakan ya. Betul. Itu situasi yang memang nggak mungkin bisa dihindari gitu ya. Betul. Saya harus masuk. Pertanyaannya, saya harus tulus nggak masuk? Kalau saya nggak tulus Bu, saya akan ngedumel nih sepanjang saya kerja tuh. Dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 5 atau jam 4. Itu saya akan ngedumel aja pasti. Dan pasti itu buang energi Bu. Oke. Ya artinya saya kerja, ini kenapa saya harus masuk sih? Kenapa saya harus gini sih? Kenapa saya kenapa bukan Harusnya harus saya saya cuti. sih? Harusnya saya cuti. Kok gini sih? Kok gini? Dan buang-buang energi. Akhirnya kerjaan-kerjaan yang harus saya kerjakan malah nggak selesai-selesai. Tiba-tiba waktu udah pulang aja. Jadi Padahal rugi ya? Rugi banget Bu. Akhirnya lah, kok ini saya nggak selesai ya? Akhirnya molor lagi. Jadi kalau misalnya tulus kan kita bisa semua tuh kita kerja ngalir tuh Bu. Jadi enak. Orang minta bantuan atau kita dikasih kerjaan saat kerja misalnya, atau revisi atau apapun saat kita nyusun planning, ngalir. Nggak ada beban apapun dalam diri kita. Kita juga kerja enak. Kita juga ketika kita tegur bawahan juga enak. Balik lagi Bu, kalau seandainya saya awal pagi masuk ngedumel, pasti itu berantakan tuh sampai Rusak pulang ya, rusak. seharian Ya, rusak. seharian rusak. Dan pasti apapun kerjaan ke saya akan ngomel orang. Orang misalnya Pak itu minta ini, ngomelin karena Bukannya enak ya ngomel. buang energi, buang energi. Buang energi. Buang energi. Memang energi kadang harus dibuang juga, tapi kalau ngomel seharian bisa pecah kepala Bu. Ya lama-lama kolesterol ini ya. dan hipertensi ya. Hipertensi darah Hipertensi tinggi itu kemarin. podcast kemarin tuh Podcast sama kemarin dokter benar tuh sama ya. dokter tuh. Saya juga dengar stres kerja itu kan. Kadang menurut saya ada rekan-rekan saya Bu cerita itu Pak ini gini. Wah dalam hati lu mikirin yang nggak perlu sebenarnya itu. Coba lu kerja aja lah, nggak usah. Bukan sok ngajar ya Bu. Ini pengalaman saya pribadi Pak. Udah kerja aja. Kalau memang nggak selesai, kita udah misalnya sampai 75% kita info atasan, Pak saya udah sampai sini nih Pak, saya mau pulang udah jam segini. Dia akan mengerti. Tapi kalau kita ngedumel makan hanya 40 atau 20% baru kita info, ya dia marah. Kok baru selesai, kok baru segini Karena belum progresnya. maksimal. Iya belum maksimal. Padahal kalau kita langsung kerjain aman kita. Itu. Jadi sebenarnya kalau dari cerita itu tadi kesimpulannya kerja tulus itu sebenarnya bukan buat orang lain ya. Bukan. Tapi dampaknya buat diri kita sendiri. Ya, Tadi betul. merasa jadi tidak ada beban, pekerjaan juga jadi lebih mudah Lebih dikerjakan, energinya tuh lebih positif, betul gitu Bu. ya. Jadi saya Bu kemarin tanggal 20 Desember itu kemarin itu kita ada training juga Bu, training dari ini senior kalau
senior APP lah di Oke. produksi itu, namanya Pak Usman Siregar ya. Oh mungkin iya, halo Pak ya, Usman, Pak senior Usman Siregar, banget. senior ya, beliau udah senior. Itu training pengalaman beliau, dan jujur saya tertarik dengan pengalaman Oke. beliau. Boleh Kenapa? diceritain? Nah, jadi pengalaman beliau kan ada istilahnya begini, orang selalu bilang belajarlah dari pengalaman ya Bu ya. Betul. Padahal kurang itu menurut saya. Oh, kenapa kurang? Harusnya gini, belajarlah dari pengalaman kita dan pengalaman orang lain. Nice. Ya, jadi kita nggak perlu melakukan kesalahan baru kita belajar, tapi kita harus belajar dari orang lain. Betul, betul. Ini udah cara berpikirnya CEO, tau nggak kenapa saya bicara begitu? Ini Bu Susan tuh biasa juga nonton, karena saya tahu itu kalimat itu pertama kali dari ibu. Jadi kalau bisa tuh kita belajar justru dari kesalahan. Maksudnya kesalahan kita kan learning from mistake Iya. ya. Karena pengalaman itu bisa salah juga, Iya, betul. bisa hal benar. Jadi belajarlah kalau perlu dari pengalaman, kesalahan atau kesuksesan orang lain. Betul. Apalagi kalau sukses ya kita juga pengen Cukup, ngerasain. ya. Tapi tadi kalau pengalaman yang sifatnya kesalahan, kalau bisa kita udah belajar tanpa kita perlu mengalaminya Betul. gitu. Jadi udah relate banget Iya, nih. iya, iya. Jadi di situ beliau cerita problem solving lah, ketika beliau kerja selama beberapa tahun, Udah beberapa puluhan puluh tahun tahun, tuh ya. hampir 30 tahun lebih lah. Ya. Itu apa sih masalahnya? Apa sih sebagai APP itu kerja apa? Tadi balik lagi kalau tema hari ini yang tadi tulus, benar-benar tulus. Oh, beliau. yang sama Bu Tini itu ya berdua ya? Betul. Oh, iya, Jadi iya, iya. di situ mereka bukan hanya, jadi kami itu merasa bahwa bukan hanya kita bukan belajar, tapi kita seperti diberitahu oleh seorang orang tua dalam hal ini ya, untuk bahwa oh kita tuh nggak usah takut salah sih kita kerja. Mereka juga pernah salah kok. Betul. Mereka yang penting satu, mau bertanya, mau berkomunikasi. Dan mungkin yang membedakan niatnya ya. Ya betul. Niatnya memang tadi niat tulus, niat baik. Jadi kalaupun ada kesalahan ya pastinya itu tidak ada unsur kesengajaan gitu ya. Iya, betul. Salah karena belajar begitu Betul. ya. Dan beliau kalau biasanya beliau sharing barusan kemarin itu, beliau tuh kalau cerita, Pak, saya tuh banyak ditawarin orang ya Bu. Dalam hal ini kan banyak berikan kerja beliau untuk pindah lah. Oke, Tapi beliau nggak mau nih. kenapa tuh? Ya udah rasa nyaman aja katanya. Nyaman aja. Mungkin kalau kata teman-teman yang ngomong tuh belah lengannya itu tulisnya gandum Mas. Bukan darah, bukan Pak darah Usman ya. Siregar Pak Usman ya. nih. Karena makanya saya belajar dari Bapak. Pak itu ketika saya kerja begini, teman-teman cerita bahwa ini kita balik lagi dengan tema tulus ya. Oh, teman-teman di luar sudah enak begini. Saya merasa bahwa begini anak saya juga udah kuliah, ada yang kerja di Pertamina, yang pertama, yang kedua kemarin bahkan IP-nya 3,9. Wow, luar di biasa. IPB Bogor. Pak Usman Pak Usman Siregar ya Siregar. anaknya ya. Iya, anaknya. Wow. Berarti kan Sukses. Ya saya artinya gini loh, pengalaman dia itu saya ambil, kenapa tadi saya bilang kita belajar dari pengalaman orang, bahwa kerja tulus yang dia info ke saya, dan dia udah ngalamin sendiri loh, Hasilnya. anaknya berhasil, nggak neko-neko Pak Usman itu. Saya berani bersaksi bahwa ketika kita nih dia senior jauh lah artinya. Iya. Tapi ketika kita masalah kita tanya, beliau bimbing. Tanpa apapun loh, artinya tanpa saya ini, beliau dengan tenangnya menjelaskan bahwa oh ini Pak, ini Nggak Pak. pelit berbagi ilmu ya. Nggak pelit. Dan itu yang saya lihat bahwa dan makanya tadi saya bilang saya bersyukur kerja di Gandum Mas, dan saya lihat banyak orang-orang tulus Bu sebenarnya di sini. Wow. Ya. Dan ini menarik ya Pak Ito. Jadi ternyata ketika tadi ya point of view-nya menceritakan Pak Usman Siregar tidak pelit berbagi ilmu, udah darahnya mungkin di dalam GMK, tapi tadi diceritakan kesuksesan anaknya. Artinya Pak Ito berkesimpulan bisa jadi ketulusan kita itu buahnya nanti Betul. untuk Betul. anak-anak kita. Tadi kan Ibu bilang apa karir otomulus ya Betul. Bu. Tapi kan balik lagi ya, mungkin karir kan orang mungkin kalau misalnya sampai di level Pak Puji ya, mohon maaf Pak Puji, itu kan mungkin kayak Pak Usman mereka mungkin agak jauh ya. Tapi kan secara anaknya Karena direktur cuma bisa bisa satu tuh, gitu ya. betul ya kan. Tapi anaknya kuliah segala macam di IPB dengan IP-nya begitu, yang satu Pertamina, artinya kan itu buah dari ketulusan selama ini bekerja Bu. Jadi saya disclaimer bahwa bukan saya cerita pengalaman orang juga yang saya lihat bahwa ternyata kerja tuh seperti ini ya. Dan banyak tim-tim saya Bu sebenarnya, mereka tuh kami jam produksi itu mulai jam 6 Bu. Bahkan jam 6
belum jam 6, 45 menit itu Bu, jam 5:15 mereka udah nyampe pabrik. Oh, setiap hari ya. Setiap hari. Kalau Jadi shift pagi ya. betul, itu kalau shift pagi. Kalau shift 2 kadang jam 1:15. Jadi 45 setengah jam tuh udah nyampe ke dalam area produksi. Jadi sebelum mulai jam kerja pun sudah Sudah siap. siap. Ya. Dan sudah serah terima, sudah Pasti tinggal udah sarapan dong ya. Iya. Nggak ada kan yang di dalam makan dulu kan nggak bisa nggak dong. bisa. Dan tadi saya bilang kenapa saya bilang mereka itu orang-orang yang tulus. Hal ini kan kadang nggak dilihat sama, mohon maaf, atasan yang di atas saya Bu. Tidak terlihat lah. Betul. Dan itu dilakukan terus menerus Bu. Setiap hari seperti itu. Saya biasa lihat Pak Abdul Mufakir, Pak Slamet itu begitu, dan teman-teman foreman yang lain itu mereka masuk seperti itu. Saya di produksi kaya Bu. Jadi yang saya ceritakan adalah pengalaman saya di sini dan dengan teman-teman produksi kaya terutama. Dan saya lihat mereka seperti itu Bu. Artinya Dan ketulusan itu bisa dirasakan ya. iya, Itu ya. betul, bahwa oke lah penilaian mungkin kalau penilaian seperti itu kan mohon maaf ya Bu, ada hanya saya saja yang bisa lihat kan. Mereka, saya juga kan ikut shifting dan saya bisa lihat, tapi kan mohon maaf Pak Rudi kan beliau masuk jam 8 kan nggak mungkin lihat foreman saya yang masuk Betul, pagi jam betul. 5 lewat tadi saya bilang Ya. belum setengah 6 udah di produksi. Jadi dan itu dilakukan terus loh. Kadang hari Sabtu Minggu kan saya nggak ada. Kalau misalnya mereka hanya tadi kita bilang Pencitraan aja, itu bisa mereka lakukan sebenarnya Bu. Tapi tidak, mereka melakukan itu terus menerus. Itu poin-poin yang kadang wah luar biasa teman-teman di produksi ini. Dan kita harus seperti inilah keluarga Gandumas, bahwa ya bahwa kita kerja itu tulus, itu ibadah. Kita percaya bahwa ada hal-hal yang sebenarnya keluarga kita diberi kesehatan, anak kita mungkin nanti tidak mengalami kesulitan di luar, Dapat banyak kemudahan-kemudahan di sekolahnya dia mungkin mendapat nilai yang bagus tadi kayak pengalaman Pak Usman. Itu buah dari orang tua yang bekerja dengan baik, dengan tulus tadi Bu. Wow. Iya, jadi saya yakin ya, yang tadi kenapa saya merinding karena pengalaman-pengalaman di Gedung K itu saya lihat sendiri dan saya saksikan sendiri. Banyak orang-orang yang bekerja tulus, orang-orang yang ya kalau orang nating tulus tuh nggak ada, yang penting dia kerja aja Pak. Kerja aja. Itu orang, maka saya waktu saya stand up saya bilang Pak Terik, saya K itu apa kerja? Orang K itu fokus kerja. Artinya kerja. Ya kita nggak mau musingin hal yang nggak, oh ini oke, di luar gini, bukan berarti kita masa bodoh ya. Kita fokus kerja, kita tulus. Oh kita diberi kepercayaan untuk misalnya target loading segini, kita maksimalin. Target perusahaan segini, 70% dari omset Gandumas di K, kita harus maksimalin. Jadi Bisa dibilang jantungnya produksi itu di Gedung K ya. betul, 60-70% itu Bu. Jadi misalnya target Gandumas 1M contohnya, berarti sekitar 700 juta itu di Gedung K. Jadi ketika kerja kalau nggak tulus, kita misalnya buang energi, pasti target nggak tercapai. Jadi dampaknya ya bisa kemana-mana gitu ya. Dan terutama sebenarnya yang paling penting ya ke diri sendiri gitu ya. Jadi menjalaninya jadi berat, apalagi jadi bad mood tadi, dan akhirnya nanti jadi bisa kesalahan dan lain sebagainya gitu. Oke, nah tapi pernah nggak sih, mungkin ya kan berarti udah berapa lama nih berkarir nih? Saya di total ya 2013 Bu, terus sampai ya 11 tahun lah saya bekerja. 11 tahun. Tapi pernah nggak sih ada masa-masa kayak sebenarnya udah kerja dengan tulus, karena kan ini nggak cuma di GMK ya, betul. perjalanan karir sepanjang 11 tahun yang udah cukup. Ini kalau anak SD juga udah lulus berarti ya, udah mau lulus lah ya, kelas 5, kelas 6 gitu. Udah kerja nih, kerja tulus, benar-benar dengan sepenuh hati, tapi kemudian hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan misalnya, itu ada nggak pengalaman kayak begitu? Jadi kadang Bu, orang selalu bilang, balik lagi ya, tapi bukan prinsip saya ya Bu, tapi saya pernah ngalamin bahwa orang yang kerja tulus kalah dengan orang yang suka menjilat. Ya kan? Oh, ini mulai disclaimer dulu ini, dan tadi saya bilang bahwa di produksi terutama nggak ada seperti itu. betul. Ya, bahwa bawaan saya nggak ada tuh. Saya berani yakin 100%. Bisa merasakan ya. Karena saya dari merasakan atasan. sendiri ya Tapi tadi saya bilang Ibu Di luar cerita, lah di ya. luar ya. Artinya rekan kerja saya juga di sini nggak ada. Tapi yang di luar saya pernah ngalamin bahwa orang yang jilat, yang tadi awal tadi saya bilang bahwa mereka tuh yang penting bisa dikasih kerjaan, oke siap aja. Entar yang ngerjain orang lain.
mereka yang lapor Ya. bagus. Cari Jadi nama gitu ya. jadi yang dinilai adalah kerjaan mereka. Orang lain yang kerja itu juga nggak menuntut bahwa gue harus diakui ini. Ya, oh gitu. Itu tadi balik lagi ya kita bilang tulus ya. Udah dia nating tulus aja bu, nating tulus Oke. aja bahwa ada nggak yang orang yang tulus akhirnya kalah. Tapi yang tadi kita Secara yang terlihat Secara kalah, ya, secara karena- mungkin karir gitu ya. betul karir tadi kalau kita bicara karir, Karena karir ada yang lebih bisa dalam tanda kutip menjual. menjual ya. Padahal misalnya dikerjakan bersama, misalnya proyek A dikerjakan bersama, tapi nanti yang tampil si B misalnya. Yang mengambil kreditnya misalnya. Iya, gitu ya. akhirnya yang B yang tiba-tibanya Dapat namanya penilaian, naik. namanya Padahal naik. ketika misalnya seharusnya kalau misalnya si B itu orangnya ngerti bahwa ini kerjaan bersama loh, dan harus diberitahu bahwa ini bukan kerjaan pribadinya saja. Harus dikasih tahu bahwa ada sumbangsi dari rekan-rekannya. Jadi ketika itu bahwa tahu, kadang kan mohon maaf atasan yang lebih atas kan nggak tahu Betul. bahwa oh ada ini loh ini mereka tuh butuh informasi dari informasi yang dipercaya tadi balik lagi ya. betul. Oh iya ini tadi kami secara tim. Kalau secara tim kan berarti bukan nama dia dong, orang lain juga suka dong, senang dong, artinya oh ini nih apa kerja bersama nih. Jadi diakui bersama, bukan diakui Personal. personal. Nah, yang kadang yang orang-orang yang ngakuin personal itu yang nanti biasanya karirnya yang Nah bagus. itu gimana tuh? Kan sebagai manusia wajar kan kadang kayak kok gitu banget sih gitu, kenapa sih dunia tidak adil? Nah, iya. Tapi Kayak gue kerja capek-capek sama teman-teman kerja bareng, tapi kenapa dia yang kayak kita nggak usah ngomongin kerja dari zaman kuliah sekolah kan ada yang kayak gitu Ada, ya, ada. istilahnya ada free rider, Iya. yang penting nama aja tuh di Nama. laporan, tapi dia misalnya jago lah gitu ya untuk tadi menjual namanya dia. Nah jadi gimana tuh itu kan kayak seolah-olah dunia tidak adil. kalau ya dunia adil itu kecuali kalau balik lagi ya kalau saya pribadi ya. Sebenarnya kalau kita mau seperti itu tuh bisa. Sangat-sangat bisa. Ya kan kayak maaf saya potong. Kalau gitu gue jadi kayak dia aja. Kan gak usah kerja tapi Buat laporan segala buat macam. laporan Iya. atau orang lain Orang yang lain yang kerja, kerja. tapi kita yang penting bisa jual nama, Iya. terus kita yang lebih sukses Iya. karirnya misalnya. Kita jadi orang itu aja. Ada niat seperti itu. Cuma begini Bu, balik lagi Bu. Ketika kita seperti itu, kadang tuh apa ya Bu? Saya sih yakin bahwa ketika orang seperti itu dia akan jatuh Bu. Oh oke. Dia nggak mungkin akan berada di posisi stabil terus. Mohon maaf, ketika dia tidak kerjain, dia hanya Ambil kredit aja dari aja. Ketika ditanya hal-hal yang masalah mendasar, dia akan bingung. Dan itu akhirnya akan muncul pasti orang yang ketika menguji atau orang, lah kok dia nggak tahu. Oh, jadi kalau kosong tetap aja kosong. Kosong. Gitu ya. Iya ya, bahwa kok dia nggak tahu. Jadi balik lagi, kita mau seperti dia atau kita ya udah nih, oh biarin. Pasti Bu, nggak usah kita bilangin namanya dia akan suatu saat akan jatuh ya jatuh. Tapi kalau sekarang dia kreditnya lagi naik ya biarin. Dan Kalau mungkin itu bukan urusan kita juga. Betul, buang energi Bu tadi saya bilang. Buang energi, tadi kita awal kan ngomong buang energi. Antar kita yang ada kita mikir, kok dia gini-gini terus, kok Iya. dia semakin naik, Kita kita yang nggak ngedumel terus, kita juga malah ngedumel, kita bawa lagi kembali ke kita stres. Lah, ya tapi percayalah, kalau memang itu bukan kerjaan dia pasti akan jatuh. Ah. Ya, karena bukan kreditnya dia Itu hanya hukum alam ya. Hah? Hukum alam ya. Iya, itu hukum alam Bu. Ya biarkan dia naik aja. Suatu saat pasti dia akan dengan sendirinya, karena pasti kan ada misalnya di gandum kan ada misalnya Bu Susan, terus Pak Puji, terus ke bawah-bawahnya terus sampai ke kami. Mungkin kami nggak pernah di yang tim-tim operator kan nggak mungkin ya sampai informasi ke Bu Susan. Betul. Kalau nggak lewat supervisornya, Ya. lewat ini terus ke atas. Manajer Ya, tapi misalnya yang di atas nggak tahu nih sebenarnya masalah di bawah. Misalnya kita ngomong aja, kita contoh ya, misalnya Pak Rudi kan atasan yang benar-benar kalau ada masalah di bawah dia pengen turun juga Bu. Menggali, Mendengar. Oh ini seperti apa. Nah atasan-atasan macam Pak Rudi itu saya yakin ketika ditanya mereka tahu Bu masalahnya.
Ketika misalnya ditanya Pak Puji atau Bu Susan, ini gini, mereka tahu karena mereka juga mendalami. Betul. Ya, tapi kalau misalnya hanya itu kok kamu yang kerja aja, terus nanti Santai-santai. dia yang santai nggak pernah turun, misalnya Pak Rudi nggak turun, ditanya sama kan nggak mungkin tadi balik lagi Pak Puji itu langsung nanya ke saya kan nggak mungkin, pasti ke ini, dia nggak tahu. Nah itu pasti kan dia Atau mungkin kalaupun pura-pura tahu itu kan nggak akan selamanya benar ya Benar, informasinya, betul. karena kan nggak berdasarkan data fakta gitu ya. Ya, makanya kan lagi pula kan ruang lingkup kita ini sebesar apa sih pasti akan ketemu misalnya kita ketemu di jalannya orang juga kan kadang tanya, kemarin ada info begini ya. Nah, ketika kita menyampaikan info langsung misalnya tadi Karena kita tahu berbeda dengan yang disampaikan atasan kita, Bu, pasti kan lah kok kemarin yang disampaikan ini beda. Ya, orang akhirnya berpikir kan, benar nggak Bu? Atasan untungnya tipe-tipe kami, saya jujur, tipe atasan saya kayak Pak Rudi, Pak Adit, itu mereka tipe atasan yang tidak mudah percaya, Bu. Oke. Balik lagi. Tapi Karena dalam hal yang positif ya. betul, bukan tidak mudah percaya dalam artinya Nggak percaya nggak percaya bawahan. Mereka kadang meng-cross check, validasi. Jadi apa yang diinformasikan itu benar nggak sih? Tanya lagi ke bawahnya, sesuai. Berapa kali? Udah sesuai. Nah itu artinya orang tadi benar, bisa dipercaya. Orang benar. Nah balik lagi ketulusan. Kalau kita hanya laporan aja ya, laporan kita nggak tulus nih turun ke bawah, kan hal yang membosankan, menjenuh untuk mencari tahu hal yang sebenarnya atau sumber masalah ya Bu. Nah ketika ditanya iya, ketika ditanya yang operator atau apa yang bawa nggak tahu, beda dengan dijelasin, orang pasti nggak percaya. Jadi balik lagi, kalau kita kerja tulus tuh pasti kita pengen cari tahu hal apapun masalah. Ini kok ada masalah, kok kamu nggak cari tahu nih. Nah kalau iya Pak, oke Pak, udah diselesaikan. Padahal yang tadi yang selesaikan orang lain. Padahal kan orang lain itu butuh keterlibatan kita. Butuh ada ini juga ya, pengakuan ya. Maksudnya bukan pengakuan yang berlebihan, tapi ada kreditnya juga. Jadi sumbangsi kita di situ. Jadi bukan kita hanya sudah selesai, kita yang sudah selesai, kita hanya jawab oke, padahal nggak pernah terlibat turut serta untuk menanya minimal, udah sampai mana progresnya. Kan kadang tim juga butuh itu, Pak. Sampai sini Pak saya ada masalah ini. Mungkin dengan ide kita sederhana lebih cepat dia progresnya. Betul. Jadi seperti itu Bu. Dan berarti kerja tulus ini sebenarnya relate sekali atau hubungannya sangat erat dengan values kita yang pertama, yaitu menjunjung tinggi integritas ya. Kalau dari tadi disampaikan Pak Ito ya ceritanya ya, bahwa ya kalau integritas itu kan walk the talk ya, apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Dan tadi bicara tentang bekerja, artinya kalau kita benar-benar punya integritas dan tulus kerjanya, ada atau nggak ada yang mengawasi, dalam hal ini atasan, kita tetap bekerja dengan sebaik-baiknya gitu ya. Betul. Karena tadi juga selalu ingat sebenarnya mungkin orang lain bisa kita kelabui, tapi diri sendiri dan Tuhan ya. Betul. Itu Emang sesimpel tadi tuh Bu. Absen aja anak-anak masuk tuh loh Bu. 5:30 mereka udah di dalam. Saya nggak ada Bu. Padahal nggak ada. Nggak ada. Foreman saya bisa masuk tepat waktu. Terus mereka sudah bekerja. Padahal saya kan kadang hari Minggu kan kita cuma satu shift kan supervisor, cuma satu. Mereka udah masuk shift 3 mereka. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Kalau misalnya mereka hanya mencari nama, artinya mereka ketika hanya ada saya Bu. Tapi karena enggak, mereka memang benar-benar dari hati, kan tulus tuh bicara hati Bu, bahasa hati tadi ya. Yang bikin merinding. Iya. Jadi mereka harus lakukan itu. Tujuannya itu supaya, tapi ya nanti misalnya dinilai sama atasan gini, ya nggak apa-apa, nanti tulus aja. Yang penting balik lagi kita sudah berikan yang terbaik. Wow. Jadi tadi kalau balik lagi ke pertanyaannya, kerja tulus, karir auto mulus, sebenarnya jawabannya belum tentu ya. Belum tentu. Tapi tadi energi kita akan terbuang sia-sia kalau kita hanya fokus di yang belakang, bener ya sih? Betul, karir auto mulus tadi ya. Kalau hanya fokus ke karir auto mulus itu karena sekali lagi di luar dari kendali kita, di luar dari kontrol ya. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain intinya ya. Benar. Tapi yang dalam kendali dan kontrol kita adalah ketulusan tadi. Ketulusan dalam bekerja ya, tadi. Tulus. Jadi. Dan itu sudah merasakan ininya ya. Maksudnya tadi ya udah cerita ya, enaknya atau positifnya, dampak positif dari kerja tulus. Ya, dan saya kan tadi saya bilang bahwa saya senang belajar dari pengalaman orang. Saya lihat, enak ya. Dan jujur waktu saya muda, saya sebenarnya bukan orang seperti itu Bu. Oh menarik nih, kenapa? Kayak gimana dulu orangnya? Ya, sekarang juga masih muda sih. Bukan artinya gini loh, maksudnya ketika saya tuh
bukan orang yang tadi bekerja dengan tulus tuh balik lagi. Dulu pernah dalam masa sebelum bertobat ya. Iya, Gimana maksudnya kerja yang nggak tulus tuh yang kayak gimana? yang tadi harus diliatin atasan dulu. Oh, Iya. yang paling penting kreditnya, Betul. gitu ya, nama. Betul. Semua pengen Cari ini siapa itu cari nama semua padahal saya lihat maaf yang saya makanya kita belajar justru dari hal tim-tim kita sederhana itu. Mereka itu orang-orang yang luar biasa Bu yang diproduksi itu. Saya harus akui itu bahwa ketulusan mereka itu yang kayak begini ya ternyata Dan kerja akhirnya enak hasilnya loh. bisa Iya. terlihat tanpa harus berisik Iya, cari nama gitu betul, ya. tanpa harus berisik cari nama. Kita masuk begini mau dimarahin gini, oke Pak kita perbaiki gini, kita kerjain nanti ini, nggak usah yang kita terlalu tampil di ini kalau nggak diperlukan, kalau nggak ditanya, yang nggak usah kita repotin urusan orang, nggak usah kita harus ini kerja hasil kerjaan saya loh, kamu hanya Bagian ya, maksudnya iya. bagian tim lah ya, Bagian tim, bahkan enggak. ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya Pahlawan-pahlawan ya, Iya. pahlawan-pahlawan GMK ya. iya Bu benar, maka enak. Ternyata enak ya, jadi Pak Ito juga ngelihat yang para senior tadi yang bisa dirasakan ketulusannya, ternyata hidupnya tuh ya apa ya, damai gitu Damai. ya. Nggak neko-neko Nggak neko-neko. semua, anak-anaknya juga sukses begitu Benar. ya, keluarganya bahagia. Benar Bu. Dan gini loh, kadang begini kalau kita bicara ketulusan. Ini pengalaman orang juga. Ada suatu kejadian di mana tim saya itu bekerja dengan orang yang kerjanya ogah-ogahan, ogah-ogahan, jadi asal-asalan. Nah, beliau sudah panggil ke kita, artinya menginformasikan ke kita. Kita sudah panggil orangnya, memang Yang ogah-ogahan ini. ogah-ogahan. Nah, kita sudah briefing dan memang orangnya agak susah ya dalam tanda kurung untuk dibimbing karena sudah pikirannya mungkin untuk Fokusnya yang bukan lain. di saat kerja ya, bukan untuk kerja di sini ya artinya. Tapi yang ini Pak gimana? Ya udah saya bilang kamu fokus aja, kamu tulus aja kerja. Balik lagi ya. Kalau kamu buang energi mikirin dia, kamu nanti antar kerjaan pasti salah. Ya kamu Nggak udah fokus. nanti yang kami marah bukan dia, kami marah tuh kamu. Karena kami tahu kamu di situ juga bisa. Nah, berkah dia tiba-tiba ada berkah lah, artinya dia awalnya karyawan outsourcing Bu. Tiba-tiba ada satu dan dua hal dia diberi rezeki lah dari itu sebenarnya. Menurut saya sih rezeki dari itu. Karena Akhirnya dia- diangkat jadi karyawan kontrak Gandumas. Padahal bukan saya bilang susah ya, artinya itu tuh butuh waktu. Betul. Tapi Ada proses ada ya. proses. Dari dia juga, Pak, coba dia juga sendiri sempat berpikir untuk resign. Dan karena ya namanya kalau kita sama tim yang Nggak enak ya. nggak enak banget itu pasti kita akan begitu Bu. Dan tiba-tiba Pak berterima kasih akhirnya wah orang Pak terima kasih Pak kemarin sudah motivasi saya, artinya saya nggak gini dalam hati juga ternyata info kita bahwa kamu kerja terus ya, semangat itu tuh sangat bermanfaat Bu, Dan untuk ada orang hasilnya. ada hasil dan Dan dia ikut senang merasakan ya? sendiri. Saya senang jujur. Bahwa simple itu bahwa hidup kan bukan hanya untuk kita Bu, kita hidup untuk membahagiakan orang lain kan ya, kayak sederhana itu orang hanya bilang Pak makasih Pak saya nggak jadi resign, saya di sini sudah jadi karyawan kontrak, anak saya istri saya sudah lebih terjamin lah dalam hal ini. Oh iya itu saya selalu bilang itu buah dari kamu tadi kemarin, coba kamu kemarin resign atau kamu udah stres segala macam, mungkin kamu nggak dapat itu kan, kamu itu kan kerja kamu sendiri. Betul. Ya walaupun kita sebagai atasan tetap menilai ya untuk memotivasi, tapi kreditnya bahwa dia sendiri bekerja dan berterima kasih itu kadang sebegitu, kadang orang lain tuh butuh sandaran juga ya Bu ya, kadang ya namanya manusia ya mungkin ya dia butuh bahwa motivasi dari orang lain bahwa kamu Dan itu tugas atasan terutama ya, ya benar. menyemangati anak buah. Betul. Apalagi kadang kita lakukan kesalahan misalnya langsung dihukum seperti ini, kadang kan pasti kondisi di mana down ya. Nah, itu tugas kadang jangan sampai kita menjadi orang yang marah juga. Itu menurut saya orang yang marah balik lagi tidak tulus Bu. Kenapa? Ya buang energi Bu dia. Tapi kan kalau ada kesalahan gimana Betul, dong? harus marah, tapi kan bukan berarti marah itu lakukan kesalahan ini. Kesalahan itu satu kali. Tapi apakah sepanjang hidup itu harus dinilai dengan kesalahan itu satu kali?
Padahal mungkin itu sudah berubah nih dengan Iya, iya, ketulusan iya, yang iya, oh setelah kita pelajari oh ini. Jadi oke lah, jangan sampai marah terus lah ke itunya Nah, ya jadi kan. tadi nggak bisa marah. Kalau Marah, sekali aja iya. nggak apa-apa ya, selama kesalahannya nggak diulang Nggak lagi. diulang lagi ya betul, nggak diulang lagi. Tapi kan balik lagi, kalau saya sih percaya bahwa manusia bisa berubah Oh, ya dan bertumbuh. Kita kan manusia berubah dan bertumbuh. betul. Berarti kita bertumbuh tuh pasti ke arah yang Ke arah lebih lebih baik. Ya kan kita sepakat ya Bu ya? Sepakat dong. Iya, kan orang Jangan namanya umurnya aja yang nambah iya, ya. secara pemikiran, secara tingkah laku, secara dalam hal ini pasti bertambah ke arah yang lebih baik. Kesalahan pasti juga otomatis harus berkurang kan? Ya, Ya, dengan ketulusan pasti sikap kita berubah dan bertumbuh. Poin itu tadi tulus lagi. Kalau kita nggak tulus, kita nggak akan berubah Bu. karena harus dari dalam Dalam. motivasinya ya. Iya, karena tulus tadi yang sampai saya ini dari dalam. Kalau kita nggak- boleh nggak kita ngedumel dikit? Boleh. Manusiawi, Manusiawi. ya, wajar ya. Pertanyaannya mau gue dumel kau sampai 7 jam. Kan ngedumel hanya 5 menit boleh nggak? Boleh. Artinya Nah, ini menarik nih. Bagaimana? Kan ada hal ya, pasti banyak lah ya yang bikin kita jadi bad mood dan tadi pengen ngedumel. Gimana caranya supaya nggak jadi 7 jam tapi cuma 5 menit aja? Caranya gimana? Boleh G-People dikasih tips. kalau saya Bu balik lagi. Saya aduh, itu masuk ada gini. Aduh, harusnya begini. Terus langsung mikir. Kalau saya ingat waktu itu SV kemarin Ya. Pak Puji sempat sebut apa apa Ya, reaksi. pokoknya itu jadi Ya. kita harus dari dalam diri kita juga harus nimbulin, jangan yang lebih kecil, harus lebih gede lagi nih, bangkitkan itu harus cari tahu tuh apa ero tuh energi reaksi apa pokoknya Outcomes ya. ya hasilnya tuh, output ya. Output. Kalau nggak salah ya, Ya. kalau salah nanti komen aja di bawah siapa Halo, Pak Puji. Puji. Ya, tapi itu saya ingat bahwa saya pas tok masuk, aduh, iya nih, aduh, masuk lagi, mau Natalan lagi. Itu Tapi yang saya kemarin pikir, ya, ini cerita cerita kemarin ya. Terus saya pikir, wah saya nggak kerja, orang lain di sana banyak nih yang nganggur. Sudah mau akhir tahun banyak yang PHK, PPN makin naik. Kita baru dapat THR Iya, ya. PPH naik. Waduh, ini kalau banyak pengurangan, kalau saya nggak kerja, gimana keluarga saya? Itu kan lebih energi yang saya bangun berusaha untuk positifnya lebih kan. Tetap saya ngomong kosong kalau saya nggak nubel dikit Bu. Saya tipu. Saya pasti aduh. Bohong lah ya. Bohong, tapi saya oh iya ya. Oh saya harus semangat nih. Dan sampai sini udah karena rasa yang saya bangun dalam diri saya energinya harus lebih besar dari yang tadi nubel dikit harus lebih besar supaya output yang saya keluar lebih bagus. Berarti kalau saya boleh simpulkan, yang pertama itu mesti ada kesadaran ya, awareness. Jadi perasaan kita tuh kita akui dulu. Jangankan ada juga istilahnya tuh kalau motivator atau segala macam zaman dulu itu kita mesti berpikir positif apa segala macam. Aku Itu susah, Bu. bisa jadi toxic positivity, ada istilahnya. Jadi Oh, people iya. bisa. Jadi positivity pun atau hal-hal yang positif bisa jadi racun atau toxic ketika kita memaksa tanpa kita memberi kesempatan diri kita untuk ngerasain tadi yang sebenarnya kita rasain. Jadi pertama tadi itu udah cerita, sadar dulu, gue sebel nih orang harusnya ibadah hari raya udah direncanakan tapi masih masuk. Jadi pertama disadari itu dulu. Tapi kemudian sadar juga ternyata ini juga dengan bisa masuk kerja meskipun itu di hari raya adalah sebuah rezeki gitu ya. Betul. Adalah sebuah privilege yang orang lain mungkin di luar sana mau hari raya tapi nggak dapat Nggak kerja. dapat THR, Nggak ya ada kita udah dapat THR. Kita THR, udah ya. ditransfer. Iya, udah ditransfer. Waktu itu. Ya itu ya betul Dan betul. tadi berarti ada apa ya itu hal-hal yang lebih besar lagi yang dipikirin tadi ya, keluarga. Kemudian tadi dampak ke diri sendiri gitu ya. Kalau masih mau ngedumel terus akhirnya pada ujungnya kita yang rugi gitu ya. Iya. Sampai sini kerjaan nggak fokus malah Bu. Dan itu bisa ya, sebenarnya itu nih sebagai contoh itu bisa dilakukan Bisa, ya. bisa. Men-switch dari perasaan yang negatif, kesel, ngedumel, akhirnya bisa jadi setidaknya netral deh gitu Netral, ya. iya. Kita juga nggak lebay-lebay jadi happy semangat, nggak Enggak, usah nggak begitu-begitu bisa, juga, iya, tapi iya. setidaknya bisa netral, Ya, profesional betul, bekerjanya netral gitu ya. untuk profesional tadi ya Bu. Artinya kita bisa bekerja dengan
dengan santai, artinya rileks. Kita juga nggak perlu mikirin yang tadi udah energi kebuang. Kalau hanya itu bakalan salah semua kerja kita, malah jadi bermasalah. Untuk pasti orang misalnya mau revisi planning nih, misalnya saya udah ngomelin dulu, revisi aja revisi gini, atau mau ini minta ini urgent. Wah, ini liburan kok minta ya. Senggol bacok. Iya, senggol bacok tadi. Reaktif lah, Iya, reaktif. iya. Ada Jadi- orang biasa aja tapi kita langsung Iya, meledak betul gitu ya. meledak. Padahal Nanti tensi naik ya. ya padahal balik lagi Bu, ya benar, kita bukan berarti saya bilang saya om kosong. Kalau saya nggak bilang oh langsung siapa, wah om Bohong kosong, lah, bohong. bullshit Betul ya. Bu, saya pasti aduh masuk kayak gini. Ada momen Ada itu. momen Dan itu. kita akui Akui. aja. Saya akui bahwa maka kita lebih baik ngomong jujur lah daripada ngapain bohong-bohong Bu. Jadi akui bahwa itu ada, tapi berusaha supaya lebih tinggi lagi. Saya ingat yang itu, yang pokoknya waktu training Pak Puji di Bandung tuh sempat ada istilah itulah bahwa Ero tuh bahwa harus ada reaksi lebih besar lagi yang kita mikirkan supaya outputnya lebih jangan kalah. Kalau misalnya yang kita mikirin buang energi, yang ada output kita bermasalah. Itu. Wow, karena balik lagi energi kita semua terbatas ya. Terbatas. Bukan tidak terbatas. Ya, Jadi Bu. mesti kita bijak nih, mau energi kita pakai, kita alokasikan buat yang mana gitu Betul. ya. Wow, seru banget nih ngobrol sama Ito tentang kerja tulus, karir otomulus. Ada tanya Bu, kalau itu mulus ya. Betul. Masih tanda tanya. Dan tadi kesimpulannya berarti ya kita balik lagi fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol dan kendalikan. Yang bagian depannya ya kerja tulusnya ya. Kerja tulusnya. Kalau betul. karir mulus yaitu di luar kendali, Di luar kita, kendali jadi kita. jangan keseringan kita Sering. fokus ke situ gitu Betul. ya. Gak apa-apa kita berharap itu rezeki nih, tapi balik lagi ya, kalau kita hanya pikirin itu mulu, buang energi ya kan. Karena kan misalnya contoh di produksi ya, bukan apa, kan udah ada misalnya di atas saya udah ada Pak Rudi, saya mau ganti Pak Rudi kan tunggu Pak Rudi riset. Kalau Pak Rudi kerja terus ya kan, ini disclaimer dulu ya, saya cerita, artinya kalau saya kapan nih ganti Pak Rudi, lo Pak Rudi kerja misalnya 10 tahun, saya harus mikirin Pak Rudi, saya kapan gantiin Pak Rudi sampai selama 10 tahun, kan buang energi. Akhirnya malah jadi kerjanya jadi nggak Nggak fokus, fokus gitu ya. ya. Dan kita nggak pernah tahu juga kan apa yang terjadi nanti sebenarnya kan. Betul, iya, makanya tulus aja Bu. Karirnya ya rezeki itu tadi balik lagi ya, bisa datang dalam hal-hal lain lah, Dalam kesehatan. Dan percaya nggak sih kalau rezeki itu sebenarnya nggak akan pernah ketukar, Oh percaya sangat. iya kan? Iya. Jadi kayak kita lihat kadang ada tukang jualan yang jualan yang sama gitu kan, atau ya Indomaret, Alfamart semacam itu kan kadang berdampingan. Bersebelahan. Ya banyak lah jualan misalnya di tempat penjual buah semua di pasar lah, Iya. kalau nggak menjual hal-hal apa benda-benda barang-barang yang sama, tapi pada akhirnya semuanya kebagian rezeki gitu ya. Betul. Dan tadi ya sebenarnya kebaikan yang kita lakukan termasuk kerja tulus ya pada akhirnya juga akan mendatangkan kebaikan juga buat diri kita, dan sebaliknya gitu ya itu ya. Iya. Wah, luar biasa. Oke, wow, awal tahun sangat berat sekali. Terakhir deh nih, pesan buat G People. Jadi awal tahun, mengawali awal tahun ini, mungkin ada yang semangat atau ada yang masih biasa aja. Tadi PPN 12% meskipun gak jadi. Ada yang down apa segala macam, atau tadi ngerasa gue udah kerja tulus selama ini juga hasilnya gini-gini aja. Apa pesan dari Ito terakhir buat G People? Yang pertama bagi saya ya, saya pesan sedikit, saya bukan ini saya lihat Sharing tadi lah ya, sharingnya sedikit, artinya saya lihat juga belajar dari pengalaman-pengalaman yang tadi saya ceritakan, dari pengalaman teman-teman di lapangan, bahwa kita bekerja itu tadi tulus itu, kadang orang bilang, orang mau omong apapun kalau namanya tulus ya kerja aja, mengalir aja. Karena percaya aja bahwa rezeki bukan soal karir saja. Ya, kesehatan, Good point. ya kesehatan, kedamaian hati. Kita pulang bisa ketawa sama anak-anak, itu udah merupakan suatu hal yang luar biasa Bu. Ada Kalau yang itu tuh di situ ada yang berkaca-kaca di depan kita yang ingat anaknya juga sama istrinya. ya jadi sudah bisa Itu ketawa. rezeki ya. Betul. Disambut anak sehat. Betul. Kemarin kan ibu sempat itu kan stres kerja bisa mempengaruhi kolesterol naik. Iya, jelas. Ya kan? Gula darah naik. Gula darah naik itu tensi. orang sakit, saya pernah ngalami Bu gitu Bu. Saya resign daripada saya begitu Bu. Karena stres ya. Stres.
rugi Bu. Setelah saya pikir-pikir Nggak sebanding ya nggak- uang yang didapat betul. dengan kerugian. Kerugian yang kita dapat uang oke, tapi mual terus, naik ke segala macam, kita Benar ke ya yang dokter dibilang nggak, dokter itu saya alami sendiri Bu, saya nonton benar juga ya, stres itu parah. Jadi kalau kita kerja stres repot. Jadi oke, tekanan kerja ada nggak? Ada, pasti nggak mungkin namanya kerja. Tuh. Dimarahin atasan ada nggak? Ada, nggak mungkin namanya kerja. Ya namanya kan kalau kita salah pasti, kalau atasan, kalau Pak Adit itu balik, mohon maaf nih Pak Adit. Pak Adit bilang begini, kalau dia marah pertama, kedua, ketiga, sampai dia diam itu kamu repot. Jadi jangan sampai Pak Adit tuh diam. Iya, ya. Berarti kalau masih negur itu masih Negur, peduli berarti masih ya. sangat peduli, benar. Itu dia ngomong sendiri. perlu khawatir. Ya, nggak- Kalau udah dan- diam. udah berepot sekali. Iya, ntar dia bilang, ya orang-orang produksi apa pasti tahu. Dan lebih baik kalau Pak Adit udah ini, kita kerjakan aja. Jangan misalnya kita hanya tadi ya, balik lagi untuk tulus. Jangan kita hanya untuk nyenangin doang. Enggak, kita harus tulus tadi bahwa benar kita kerja benar, sungguh-sungguh. Ya, berkat datang pada kita nanti. Ya, balik lagi kalau kita kerja sungguh-sungguh, karena atasan pasti marah. Ya, kalau bilang atasan nggak marah, nggak mungkin. Karena itu tugasnya mereka tugasnya juga mereka ya. untuk tegur kita kalau kita nggak sesuai target atau planningin salah atau lakukan kesalahan. Ya, jadi kalau misalnya mereka kasih kita panggil, kasih motivasi, anggap sisi positif. Ya, jadi untuk teman-teman yang merasa bahwa omelan atasan itu negatif, jangan, rugi Bang energi. Ya jangan sampai kita masuk telinga kanan keluar telinga kiri, repot itu. Kita masuk telinga kanan berpikir terus keluar lewat hati untuk bekerja. Wow. Ya. Ini saya bukan jadi Mario Teguh nih, tapi benar Bu, saya sendiri ngalamin. Itu satu. Iya, bahwa kerja dengan hati tadi tulus, bahwa Karir tuh maksudnya kebaikan itu atau dampaknya bukan sekedar karir gitu betul. ya. Ini di awal tahun nih orang biasa pikir, wah dimarahin begini, wah buang energi menurut saya. Datang, Pak salah Pak, oh gini, datang lagi, ini, besok aman. Daripada kita menyembunyikan, jangan pernah menyembunyikan sebuah kesalahan. Ya. Karena akan ketahuan juga Betul. lebih parah gitu ya pada akhirnya. Itu repot. Jadi prinsipnya selalu saya kalau briefing pagi, lebih baik kamu jujur sekarang. Karena kalau kamu bohong, pasti akan ketahuan. Bohong sekali akan ada bohong kedua kali, bohong ketiga kali, bohong terus, dan sampai kapan kita mau bohong? Ya kan? Orang kalau bohong sekali itu dia berhentinya bagaimana? Jujur bahwa kamu kemarin bohong. Ya, supaya nggak ada kelanjutan. Nggak ada kelanjutan. kebohongan-kebohongan lain. Lebih baik kapan? Jujur memang satu kali waktu melakukan kesalahan. Jadi ketika ditegur atasan tadi, nggak usah terlalu banyak. Oh ini gini. Jangan enggak lah. terlalu dipikirkan. Betul. Berlarut-larut. Tapi fokus ke perbaikan. Ya. Bahwa atasan itu pengen kita perbaiki. Ya, ditambah kita tahu target GMK cukup tinggi kan? Ya, jadi pasti mereka tuh semua pasti punya menurut saya itu target kerja yang tinggi. Ya, pressure juga semakin tinggi mereka. Kalau di K tuh nggak ada kata rem Bu. Makanya benar. Gaspol. Tanggal 27 kami masuk 28.31 sampai jam 22.00 baru produksi stop Bu. Wow. Iya. Jadi Ya. yang seperti itu saya harus akui bahwa ayo kita sama-sama dalam hal ini kerja seperti ini. Ya, ritme kerja kita pertahankan ya supaya kita jangan banyak lagi mengurusi hal-hal yang tidak perlu lah. Yang tadi yang kita balik lagi bahwa atasan gini, enggak. Mereka kalau kita sudah sampai target, komplain juga berkurang, aman kita kerja. Ya, nggak ada atasannya cari-cari kesalahan kita Bu. Kecuali dia kurang kerjaan. Benar. Tapi jujur atasan saya nggak ada Bu. Iya. Semuanya sesuai porsinya gitu Iya, ya. dia Bukan akan cari-cari ya. betul. Dia akan menegur kalau kita melakukan kesalahan. Jadi semangat bahwa ayo kita berjuang bahwa kita lebih baik di 2025 ini awal. Saya infokan bahwa jangan menyerah lah. Target kita pasti semua gedung pasti targetnya tinggi. Juga termasuk tim sales yang lagi Iya. nonton, yang ngejual pasti juga targetnya tinggi ya. Pasti. Tapi orang kalau kasih target tuh saya lihat di sini tuh bagus targetnya. Artinya target tuh nggak mungkin langsung dari gigi 1 langsung ke gigi 4 Iya, loh. bertahap. Ya, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 ya bertahap. Jadi kita pasti punya waktu untuk mencapai itu.
Oke. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak G People. G People. Sampai jumpa episode Sampai jumpa berikutnya. Mudah-mudahan diundang lagi, Bu. Bye. Bye.